Udah belum? Udah direkam belum nih? Udah. Oke, jadi kalau kita baca ya, a probability is a numerical value that measures the likelihood that an event occurs gitu. Jadi seberapa mungkin sih suatu hal itu bakal kejadian gitu kan? Kalau dia kejadian, berarti dia mungkin apa ya kayak dia mungkin kejadian gitu ya. Berarti kemungkinan dia terjadi tuh satu karena dia udah jadi nih. Kalau nggak kejadian, berarti probability-nya nol gitu ya. Berapa sih kemungkinan laki-laki bisa hamil gitu kan? Berarti kan nol kan, laki-laki kan nggak bisa hamil gitu ya. Nah, jadi itu kita belajar konsep probabilitas. Jadi probabilitas misalnya probabilitas suatu event bakal terjadi, misalnya probability laki-laki hamil gitu ya. Ini contohnya agak ekstrim ya. Nah, ini tuh berarti nol gitu. Jadi range-nya itu antara nol dan satu gitu. Kayak probability perempuan hamil, ya kan? Berarti kan ya dia ada kemungkinan gitu kan. Berarti nilainya tuh bisa apa ya? Bisa perempuan bisa nggak hamil juga bisa, berarti probability-nya nol. Atau misalnya peluang hamilnya 0,5 atau satu gitu ya. Kenapa jadi bahas hamil ya? Yang paling inilah yang paling bisa dinalar gitu kan. Kalau kemungkinan laki-laki punya anak mah kan mungkin-mungkin aja ya gitu. Oke, terus kita baca lagi nih mana? Tadi the value is between zero and one, ya, the value is between zero and one, where a value of zero indicates impossible events. Jadi events itu tuh nggak bakalan kejadian kalau probability-nya nilainya nol. Nah, and a value of one, jadi nilainya tuh bisa zero kalau dia impossible events, dan nilainya bisa nol, bisa satu kalau dia adalah events yang mungkin kejadian, events yang pasti akan terjadi gitu. Oke, nah terus oke, kita baca selanjutnya. An experiment is a process that leads to one of several possible outcomes. Jadi ketika kita ngomongin probabilitas, kita ngomongin ada eksperimen dan ada outcomes gitu. Jadi kayak berapa sih probability dari suatu outcomes itu terjadi di suatu eksperimen. Jadi gitu ya, apa bahasannya tuh bakalan kayak gitu. Nah, terus nanti kita bakalan ngomongin sample size juga. Biasanya sample size itu denoted by huruf S, S miring besar gitu ya. Nah, apa sih sample size, sample space itu? Sample space dari suatu eksperimen itu adalah kayak menunjukkan seluruh kemungkinan dari outcome yang bakalan terjadi. Misalnya kalian ngelempar dadu gitu ya. Sample space-nya berarti mata dadu satu, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Jadi keenam mata dadu ini bisa aja muncul gitu. Jadi itu namanya sample size. Nah, contohnya ya, misal sample space dari sebuah pertandingan olimpiade maraton, nah, sample space-nya adalah kita bisa dapat medali emas, kita bisa dapat medali perak, bisa dapat medali perunggu, dan bisa dapat nggak dapat medali sama sekali gitu. Jadi ketika kita ikut apa nih namanya, ketika kita ikut suatu olimpiade atau perlombaan gitu ya, kemungkinannya kan ada misalnya ada 3 medali yang diperebutkan gitu, berarti kemungkinan kita tuh ada 4, dapat yang emas, dapat perak, dapat perunggu, atau nggak dapat sama sekali gitu. Nah itu probability atau probabilitas. Nah dari probability itu probability dari suatu event bakal kejadian. Jadi ada event A, event B gitu ya. Misalnya probability kalian dapat nilai A di mata kuliah Statek BIS. Probability kalian dapat nilai A di mata kuliah manajemen keuangan. Itu misalnya berapa dan berapa gitu. Nah, ternyata dua probabilitas ini bisa kita combine gitu. Bisa kita eventsnya itu bisa kita apa ya namanya? Kita combine lah. Nah, combine-nya gimana? Jadi dari dua events itu kalian dapat A di Statek BIS dan dapat A di MK. Nah, itu bisa kita lihat union. Union tuh gabungan, ya. Makanya rumusnya itu A union A union B. Misalnya A itu kemungkinan kalian dapat A di mata kuliah Statek BIS. Union gabungan dengan B. Kalau kalian bikin di diagram Venn, A union B itu uh, kalau gue gambarin di sini ya,
A union B itu. Nah, oke. A union B ini bakalan gue, oke, ini deh. Nah, A union B itu area A digabungin sama area B. Oke, kayaknya lebih bagus kalau misalnya gambarnya gini. Jadi warnanya sama. Gitu ya. Jadi A union B itu uh, dua lingkaran yang berdempetan itu. Jadi uh, berarti kalau kita tandain ya areanya ya. Berarti ini ada area A, terus ada area B, dan ada area C gitu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya selanjutnya ada intersection. Intersection dari dua kejadian gitu ya. Ini kita sebut dengan A intersect B. Oke, itu bacanya interseksi kalau nggak salah ya. Yang yang ini. A intersect B is the event consisting of all outcomes in A and in B. Jadi intersection dari dua outcome, misalnya intersection antara ini deh. Misalnya kan kalian anak nenek nih, kebanyakan ya anak nenek, kebanyakan anak nenek. Nah, kira-kira berapa sih jumlah anak yang berapa sih kemungkinan apa ya bilangnya ya berapa sih jumlah anak di kelas ini yang bakalan dapat A di MK dan bakalan dapat A di statek bis gitu. Nah, kalau ada yang dua-duanya dapat, berarti nanti apa ya orang ini tuh bakalan ngisi di bagian intersect gitu. Jadi nanti dia tuh areanya bakalan di area yang ini, area yang C. Ya agak kelihatan ya. Pakai warna merah deh. Nah, oke. Nah, yang merah ini, oke, yang merah ini namanya A intersect B. Jadi perpotongan gitu. Oke ya. Terus ada juga komplement. Komplement event A ya, komplement dari suatu event A atau ditulisnya adalah A komplement gini ya, AC. C itu AC gitu atau A aksen juga bisa. Ini A komplement juga maksudnya. Ini adalah event yang lawannya A gitu. Jadi dia adalah event yang ada di sample space tapi dia itu bukan bagian dari A. Misalnya A itu kan tadi kita ngomongin A itu adalah probability dapat dapat A di statek gitu ya. Nah, berarti kalau kita ngomongin A komplement berarti probability dari nggak dapat A di statek gitu. Kalau misalnya kita gambarin di diagram Venn nih, gambarnya yang ini. Jadi ada kotak nih ya kotak terus ternyata probability dapat A tuh segini. Nah, E komplementnya berapa? Berarti selain yang A, berarti area yang warnanya biru itu. Jadi area yang warnanya biru ini. Nah, itu namanya A komplement. Jadi ini sepanjang yang kuarsir itu dia namanya A komplement. Ya. Jadi ini namanya A komplement. Yang ini namanya A aja. Probability A, yang kanan probability A komplement. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain nggak? Tentang union, intersection, dan complement. Aku ingin banget ini tuh, kalau nggak salah ya, pertama kali belajar diagram Venn tuh zaman kelas 7 SMP gak sih? Belajar diagram Venn tuh di mata pelajaran matematika. Nah, ternyata matematika tuh sepenting itu gitu. Kayak bahkan dari kelas 7 sampai itu tuh ke bawah sampai kuliah gitu loh. Jadi kalau yang masih ingat bersyukurlah. Oke, kalau gak ada yang pertanyaan, kalau gak ada pertanyaan kita lanjut. Oke, nah konsep probabilitas yang ketiga ada an event is any subset of outcomes of the experiment. It is called a simple event if it contains a single outcome. Oke, jadi kayak tadi kayak an event misalnya kemungkinan dapat nilai A di statek bis. Nah, kemungkinan dapat nilai A itu kan dia adalah subset tuh bagian dari himpunan. Subset tuh potongan gitu lah, potongan kejadian bagian gitu ya, bisa kita bilang bagian dari outcome yang mungkin muncul dari eksperimen. Misalnya eksperimennya adalah kelas statek bis gitu kan, berarti kan ada kemungkinan dapet A,
ada kemungkinan dapat A-, ada kemungkinan dapat B+, ada kemungkinan dapat B, ada kemungkinan dapat B-, dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau kita bahas probability dapat A di mata kuliah statik bis, nah berarti apa ya, dapat nilai A di mata kuliah statik bis adalah subset dari beberapa sampel space. Sampel space-nya adalah dapat A, dapat A-, dapat B+ gitu-gitu. Oke, terus kita ngomongin, jadi ada sifat yang namanya exhaustive sama mutually exclusive. Maksudnya apa sih? Kita baca ya. Events are exhaustive if all possible outcomes of an experiment belong to the events. Oke? Okay? Terus lanjutin. Events are mutually exclusive if they do not share any common outcome of an experiment. Oke. Okay. Kira-kira contoh apa nih dari event yang exhaustive dan mutually exclusive? Contohnya gini deh. Ketika kita ngomongin misalnya ya, oke. Agak tricky nih kalau ngomongin exhaustive sama mutually exclusive. Intinya exhaustive tuh adalah itu tuh mencakup semuanya gitu. Jadi, oke, nah nih. Nah, contohnya ya, kalau exhaustive nih misalnya. Misalnya ada mata dadu. Mata dadu itu kan ada mata dadu 1, terus ada mata dadu 2, ada mata dadu 3, ada mata dadu 4, ada mata dadu 5, ada mata dadu 6, gini ya. Nah, sekarang aku tanya gini deh. Probability dari kalau misalnya kita ngot apa ya, melempar dadu itu, kira-kira probability muncul genap itu berapa sih? Terus probability muncul ganjil itu berapa sih? Itu kan probability muncul genap berarti kan mana nih yang mungkin 2, 4, dan 6 gitu ya. Kayak berarti probability muncul genap itu ada 3/6. Nah, probability muncul ganjil juga 3/6. Yang disebut dengan exhaustive adalah ya, kalau misalnya seluruh possible outcomes dari eksperimen itu termasuk ke dalam events-nya. Jadi gimana ya bilangnya tuh kalau exhaustive? Hmm, jadi semua event itu termasuk ke perhitungan probability kita gitu. Jadi kayak semua event tuh termasuk, semua kejadian yang mungkin muncul itu masuk ke apa ya namanya? Ke perhitungan kita. Nah, kalau mutually eksklusif gini, ketika kok gue jadi lupa ya konsepnya gimana. Kalau mutually eksklusif sesuai namanya, dia tuh kepisah-pisah gitu. Jadi kalau kalian baca nih, events are mutually exclusive if they do not share any common outcome of an experiment. Nah, contoh, kita langsung contoh soalnya aja deh. Nah, tadi kan kita udah bilang ya, probability dari suatu event A misalnya nilainya itu antara 0 dan 1. Jadi, probability dari event A nilainya itu antara 0 dan 1. Terus, the sum of the probabilities of any list of mutually exclusive and exhaustive events equal to 1. Nah, kok nggak ada contohnya ya? Oke, coba ya kalau misalnya nanti kurang jelas nih, gue di sekarang tidak bisa memberikan penjelasan exhaustive dan mutually exclusive. Nanti gue bakalan kirim video terpisah deh buat ngejelasin khusus untuk yang exhaustive sama mutually exclusive itu tadi. Contohnya ya, kalau kita ngomongin mutually exclusive tuh gini. Kita kan tadi ngomongin diagram Venn ya. Oke, kita ngomongin diagram Venn. Terus ini adalah kemungkinan suatu kelas, misalnya kelas itu ada 10 orang, dapat nilai A di mata kuliah Statik BIS, terus dapat nilai A di mata kuliah manajemen keuangan, misalnya ya. Nah, sekarang kita tanya,
event ini tuh exhaustif nggak sih gitu kan. Nah, misalnya ya, anak yang dapat A di statek bis itu misalnya ada 10 anak nih di kelas. Ternyata yang dapat A di statek tuh ada 4 orang. Oke. Nah, satu di antara 4 orang itu dapat nilai A juga di MK. Oke. Terus yang B, ternyata yang dapat nilai A di MK itu ada 5 orang. Oke. 5 orang. Salah satunya dapat nilai A juga di statek base gitu. Nah, ini kan berarti baru ada berapa orang nih? Baru ada 8 orang yang di dalam diagram Venn-nya ya. Diagram Venn-nya kan dapat A di statek dan dapat A di MK. Nah, ternyata masih ada 2 orang lagi yang nggak dapat A di mana-mana gitu. Jadi dua ini tuh eh, terbuang gitu ya. Nah, kalau di sini kita bisa bilang ya, eventnya itu dia nggak exhaustif. Kenapa nggak exhaustif? Karena eh, masih ada orang yang nggak dapat A di statek dan juga nggak dapat A di manajemen keuangan. Terus juga nggak mutually eksklusif. Kenapa nggak mutually eksklusif? Karena ada satu orang yang dapat A di dua-duanya. Sebenarnya banyak sih video di YouTube tentang mutually eksklusif dan exhaustif. Gue nggak coba nih, gak ngerti. Nanti coba ya kalian, kalau misalnya gue belum ngirim-ngirim videonya, kalian coba deh search apa kayak tentang statistik-statistik gitu di YouTube, banyak banget yang ngejelasin tentang konsep exhaustive sama mutually exclusive. Oke? Okay? Nah, wait. Tunggu sebentar. Oke. Okay. Nah, sekarang kita bakalan belajar ada yang namanya, jadi selain probabilitas, kita bakalan mengenal istilah yang namanya odds ratio. Oke. Okay? Nanti mungkin kalau kalian ambil apa ya? Kalau kalian skripsi, mungkin ada yang ngambil modelnya gitu ya, pakai model yang pakai odds ratio tuh ada juga kalau untuk econometricsnya. Tapi mungkin kalau econometricsnya buat finance kayaknya nggak tahu deh, nggak tahu pakai nggak ya. Pokoknya ada deh kita nanti bakalan pakai odds ratio. Jadi apa sih maksudnya probability, terus bedanya sama odds ratio tuh apa gitu ya. Nah, misalnya nih ada pertandingan sepak bola gitu ya. Oke, kalian punya sebuah tim ya kan? Kalau tanding itu kan ada kemungkinan menang sama ada kemungkinan kalah. Nah, misalnya menang itu hijau ya. Misalnya dari 8 pertandingan, oke, kamu timnya itu bisa menang 3 kali, oke, 3 kali. Nah, kalahnya itu 5 kali. Tuh, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kalau aku tanya probability untuk kamu menang, oke, berarti berapa tuh probability? Berarti dari 8 pertandingan, kamu bisa menang 3 kali. Berarti kan 3/8, gitu kan? Terus, probability tim kamu kalah berapa dari 8 pertandingan? Berarti 5 itu kalah dari 8 pertandingan. Berarti 5/8. Oke? Nah, kalau odds ratio, dia bilangnya gini. Oke. Odds dari kamu menang, itu berapa sih? Nah, gimana cara ngitungnya? Nah, kalau odds dari kamu menang, ngitungnya gini. Berapa kali kamu menang dibagi berapa kali kamu kalah. Jadi kan kamu menangnya 3 kali, kalahnya 5 kali. Berarti odds-nya itu 3/5. Gitu. Jadi odds itu peluang, apa ya? Bukan peluang sih. Eh, peluang itu seberapa banyak sih suatu event itu bakalan kejadian dibandingkan dengan event yang lain. Gitu. Jadi kalau ini kan odds-nya berarti 3/5. Kalau odds dari kalah gitu, berarti ya udah tinggal kalah dibagi, berarti berapa nih? Kalahnya kan 5 tuh, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kalau menangnya ada 3. Berarti 5/3. Nah, itu bedanya probability sama odds. Nah,
Untuk menghitung odds yang kayak gini, misalnya ya, ternyata ada rumusnya. Gini, the odds for A occurring equals, jadi berapa sih kemungkinan menang? Jadi odds dari odds for winning gitu ya. Odds for winning itu ternyata ada rumusnya. Rumusnya adalah P winning dibagi 1 min P winning. Nah, berarti berapa tuh? P winningnya kan 3/8. 3/8 dibagi 1 kurangi 3/8. Kalau kita hitung, berarti nanti 3/8 dibagi 1 kan 8/8. 8/8 dikurangi 3/8 berarti kan 5/8. Jadi ketemu deh odds-nya itu 3/5. Nah, berarti sama nih. Odds odds for winning-nya ternyata sama nilai yang kita langsung cari pakai peluang win apa banyaknya kejadian winning dibagi banyaknya kejadian kalah gitu. Itu ya. Itu tadi kasusnya sepak bola di mana ini win ya, yang ini lose. Oke, probability ada yang mau ditanyain nggak? Oke ya. Nah, ini agak ini sih. Kita nggak usah ngerjain pertanyaannya ya. Kita langsung aja ke selanjutnya. Nah, sekarang ada yang namanya komplement. Jadi tadi kan kita udah belajar. Kalau peluang A berarti kemungkinan A itu kejadian. Nah, kalau A komplement berarti artinya kemungkinan A nggak kejadian gitu. Kalau misalnya diagram Venn, ya ini semestanya gitu ya. Nah, ini sampel space-nya, sorry, ini sampel space-nya kalau bahasa Indonesia itu semesta. Nah, ini kemungkinan kejadian A gitu kan ya. Misalnya gue stabiloin warnanya ungu, oke. Nah, A komplement yang mana? A komplement ini yang gue stabiloin pakai warna hijau. Oke ya. Nah, jadi itu bedanya A dan pengertian dari A komplement itu sendiri. Oke ya. Nah, coba sekarang kita kerjain soalnya biar kita ngerti nih apa sih A komplement. Nah, coba kita baca ya soalnya. According to 2010 US Census, 37% of women ages 25 to 34 have earned at least a college degree dibanding hanya laki-laki itu cuma 30% dari age group yang sama gitu. Oke. Jadi kalau kita bagi nih, jadi ada nih penduduk di Amerika Serikat usianya 25 sampai 34 tahun. Nah, dari penduduk ini ada yang laki-laki dan ada yang perempuan dong, ya kan? Kita belum ngomongin gay ya di sini. Kalau ngomongin ekonomi itu masih, kalau ngomongin demografi itu masih rigid gitu, laki-laki dan perempuan. Kayak laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki ini kemungkinannya ya, kalau laki-laki itu kemungkinan 30% itu udah kuliah, udah lulus kuliah. Nah, kalau perempuan itu 37%. Sekarang yang ditanya adalah what is the probability that a randomly selected woman between the ages of 25 to 34 does not have a college degree? Oke. Berapa sih kemungkinan kalau misalnya kita ngambil cewek secara acak gitu ya, yang berumur 25 sampai 34, dia tuh bakalan nggak punya college degree. Ya kemungkinannya tinggal gini kan, berarti kalau kita mau tulis nih dalam bahasa stateknya gitu ya lebih ininya, berarti probability mana nih? Probability woman on college kan tadi dibilangin 37% ya. Nah, atau 0,37 boleh, 0,37 juga boleh. Nah, di soal kan nanyanya probability dari woman yang not on college gitu kan. Ya udah, berarti kan tinggal 1 dikurangi 0,37. Berapa tuh? 0,63. Kayak, terus lagi
What is the probability that a randomly selected man between ages of 25 to 34 doesn't have a college degree? Ya udah, berarti tinggal 1 kurangi 0,3. Jawabannya adalah 0,7. Jadi kalau kita ngambil cowok secara acak gitu ya, ada populasi cowok nih, kita ambil nih, berarti peluang dia nggak kuliah tuh berapa? Ya tinggal kayak kalau peluang kuliahnya 0,3, berarti peluang kita ngambil cowok nggak kuliah ya 0,7 gitu. Jadi kayak kita nganggap laki-laki dan perempuan ini di dua pool yang berbeda gitu. Karena laki-laki dan perempuan kan dengan gampang bisa kita pisahin gitu. Maksudnya bisa kita, ya kalau laki-laki kan udah jelas ciri-cirinya, kalau perempuan juga udah jelas ciri-cirinya gitu. Get it gak? Dapat? Kalau udah dapat kita lanjutin ke yang selanjutnya. Nah, di probability kita kenal juga addition rule. Nah, addition rule ini kita ngelihatnya gimana sih? Oke. Gini, addition rule. Oke, addition rule tuh sesimpel kayak kita mau cari berapa sih nilai dari atau berapa sih probability dari A union B. Ya, makanya di sini tuh kalau gue perjelas lagi, kita mau ngitung E union B. Nah, gimana cara ngitungnya? Nah, kalau cara ngitungnya berarti gini. Kalau E union B itu kan berarti kita mau ngitung luas area yang abu-abu itu kan, abu-abu atau coklat ya munculnya. Sekarang aku ganti deh warnanya jadi hijau agak terang gini. Oke. Nah, kita mau cari tahu luas dari daerah yang hijau terang ini kan. Oke ya. Nah, kita mau cari luas daerah yang hijau itu. Gimana cara ngitungnya? Ya udah kita tinggal tambahin ini. Probability dari A gitu ya. Oke, misalnya probability dari A ini gue hapus dulu boleh. Nah, misalnya ya. Probability dari A, oke, gue iniin. Probability dari A, oke, probability dari A misalnya ya. Ini kan gini kan, probability dari A tuh di sini. Oke. Oke, probability E. Nah, kita kan baru dapat lingkaran A yang kecil itu kan. Nah, kita kan masih butuh luas yang segini, ya gak? Kita masih butuh luas yang segini yang belum kita include. Nah, ya udah, berarti kita tambahin aja sama probability yang B. Oke? Kita tambah sama probability yang B. Nah, ternyata begitu kita tambah sama probability yang B, probability B kan yang ini nih. Ya kan? Oke. Oke. Nah, kita lihat ternyata ada warna yang double. Ya, warna yang double adalah warna yang di tengah ini. Karena dia double, ya padahal kan kita menghitung area itu sebagai satu gitu kan ya. Kita ngitungnya sekali doang. Sebenarnya kan kita tuh, gampangnya gini deh. Kita tuh ngitung area 1 ini, area 2 ini, dan area 3 ini kan. Oke. Nah, ketika kita ngitung PA ditambah PB, berarti kan kita ngitung kayak PA itu kan di sini 1 ditambah 3 gitu kan. Area 1 ditambah area 3. PB di sini kan berarti area 2 ditambah area 3 ya. Berarti kan di sini kita masih kelebihan 3-nya 1 ya. Harusnya kan kita nanti hasilnya tuh dapat 1 tambah 2 tambah 3. Nah, sedangkan di sini kita 1 tambah 2 tambah 3 tambah 3. Berarti di bagian sini kita harus ngurangi dia sama 3 sekali lagi dong. Ya enggak? Berarti nanti kita kurangi area sama yang area 3. Nah, area 3 ini area apa? Area 3 ini adalah area dari A intersect B gitu. Makanya nanti rumusnya adalah A union B itu probability dari A ditambah probability dari B, ya kan? Karena tengahnya double, makanya kita kurangi sama tengahnya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak sampai sini tentang probability A union B? Oke, kalau nggak ada, kita coba ngerjain soalnya ya. Kita baca, Anthony feels that, Anthony merasa dia punya peluang untuk mendapatkan nilai A di mata kuliah statistik itu sebesar 75%. Oke, kita tanda dulu deh. 75 getting A in statistics gitu ya. Dan dia juga ngerasa kalau dia punya peluang 55% dapat A di mata kuliah managerial economics. Oke. Terus apa nih? Anthony juga bilang dia punya 40% kesempatan dapat nilai A di dua-duanya gitu. Berarti kalau kita
bikin kayak diketahui gitu ya. Diketahui berarti kayak probability Anthony dapat stat-nya itu ada 0,75 atau 75%. Terus probability Anthony dapat nilai managerial accounts itu A, probability-nya adalah 0,55 itu kan di soal. Nah, terus apa lagi? Terus ada lagi probability dapat nilai A di dua-duanya gitu. Misalnya ini adalah dapat nilai stat yang A, ini dapat nilai manajemen managerial accounts A. Berarti kan kalau dua-duanya dapat A tuh nilainya yang tengah ini kan. Berarti ini namanya adalah misalnya ini event A, ini event B, ya udah berarti ini kan A intersect B gitu. Atau sebenarnya kalian boleh nulisnya gini sih nanti kalau misalnya jawab di UTS ya. Suppose gitu ya, kalian rapiin aja. Suppose A adalah A is apa ya? Getting A for stats. Ini. Terus B is getting A for managerial accounts. Ini kan? Nah, berarti dari soal Anton ini, PA-nya adalah 0,75. Terus PB-nya 0,55. Terus di soal juga diketahui PA intersect B ternyata 0,4. Yang ditanya adalah A. Oke, yang ditanya yang A ini adalah what is the probability that he gets an A in at least one of these courses? Oke. Berapa sih probabilitas si Anthony ini dapat A at least di satu dari kedua course ini gitu ya. Berapa sih? At least dapat A lah di salah satu gitu ya. Nah, berarti kalau gitu gimana? Kalau gitu ngitungnya adalah ya P A union B, ya kan? Kalau PA union B berarti kalau union itu gini. Berarti kan sebenarnya kita bisa bilang yang soal yang A ini, kalian dapat gak sih maksud dari soal A? Kurang dapat ya. Kayak gue sih sebenarnya kurang dapat gitu. Tapi yang A ini kalau kita bahasain ke stat, berapa sih probability dari Antone itu dapat nilai A, seenggaknya nilai A di statistik, kalau enggak di managerial ekonomi lah gitu. Berarti kira-kira dapat A di statistik atau dia dapat A di managerial ekonomi. Managerial ekonomi. Berarti kan probability dari A or B gitu ya. Nah, bahasa statistik dari PA or B ini, probability dari A atau B ini adalah PA union B. Jadi kalau di statistik ada probability dari dapat A dan B gitu ya. Itu sama aja kayak probability A intersect B. Terus kayak probability A atau B. Nah, ini tuh sama aja kayak probability A union B. Nah, kan gampang kan kalau udah PA union B ya udah kalian tinggal masukin aja rumusnya. Rumusnya adalah PA tambah PB. Oke, PA tambah PB kurangi PA intersect B. PA-nya berapa? 0,75 tambah 0,55 kurangi 0,4. 0, berapa nih? 1,2, 1,3, 1,3 kurangi 0,4. 0,9. Jadi setidaknya kalau Anthony mau A di salah satunya itu peluang dia tuh 0,9. Terus kita baca soal yang B. What is the probability that he does not get an A in either of these courses? Berarti dia nggak dapat A sama sekali nih di dua-duanya. Berarti kan kalau nggak dapat A sama sekali dua-duanya, berarti tinggal yang ini kita komplemenin aja. Dapat gak logiknya? Maksudnya dapat gak? Maksudnya gimana? Kenapa dia bisa A or B? Nah ini nanti kita komplemenin aja nih. Nah, berarti kan kalau komplement itu gimana cara hitungnya? Tinggal 1 kurangi 0,9. Peluang selain yang E or B gitu loh. Gampangannya. Gampangnya tuh
P A or B komplement itu 1 dikurangi peluang dari E or B gitu. Intinya kalau komplement tuh rumusnya selalu kayak gini, 1 dikurangi peluangnya ini gitu. Berarti ini kan tinggal 1 kurangi 0,9 di 0,1. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Oke, dapat ya buat addition rule-nya. Oke, nah next lanjut kita bakalan bahas conditional probability. Nah, maksudnya apa sih conditional probability? Kita zoom lah. Given two events A dan B gitu ya. Jadi kalau ada event A dan B, conditional events atau conditional probability itu maksudnya gini. Berapa sih kemungkinan ya kalian coba lihat di ini. Berapa sih kemungkinan A muncul given B muncul gitu. Berapa sih kemungkinan A muncul kalau B itu muncul? Atau bahasa lainnya A conditioned on B. Jadi kayak peluang bersyarat gitu, kayak berapa sih peluang A, tapi peluang A kalau B muncul gitu. Nah, makanya nanti rumusnya itu adalah ini ya, buat yang ini itu rumusnya adalah berapa sih peluang A given B. Nah, kalau di matematika garis lurus ini given ya bacanya gitu. Oke. Nah, berapa nih nilainya? Oke, nilainya adalah ini. Kalau kita bahas di diagram Venn lagi ya. Ini adalah peluang A, ini adalah peluang B. Oke ya. Berarti ini kan ada irisannya gitu kan. Oke. Peluang A given B, berarti kan kita harus punya first kayak gini deh. Kalau berapa sih peluang A given B? Berarti untuk A kejadian ya, untuk kita ngelihat peluang A, si B ini harus kejadian lebih dulu kan. Misal B tuh udah muncul dulu. Nah, kalau B udah muncul ya, habis B muncul nih berapa sih peluang A gitu kan. Jadi berapa sih peluang dari A occurs given B gitu. Nah, berarti B-nya itu udah muncul dulu. Jadi kalau kita lihat di apa nih namanya, di diagram Venn-nya kita kali ini, berarti kan kita kejadian dulu nih B-nya. Nah, setelah B-nya kejadian, berapa sih peluang A dari B yang udah kejadian ini gitu kan. Berarti kan A-nya di tengah-tengah ini dong. Peluang A kejadian setelah B gitu. Makanya nanti rumusnya itu adalah ya PA given B itu rumusnya adalah peluang dari A intersect B dibagi dari peluang B gitu. Kebalikannya, kalau misalnya P B given A ya udah tinggal P. Sebenarnya kan P B irisan A gini kan dibagi PA gitu kan. Nah, tapi kan B irisan A ini sama aja kayak A irisan B. Top. Itu ya. Sebenarnya kalau statek tuh buat ngertiin apa sih maksudnya conditional probability, apa sih maksudnya uh, addition rule gitu kan, A union B. Itu kalian tuh banyak-banyak gambar diagram Venn sih. Dulu kayak gue tuh sering kayak uh, iseng gambar diagram Venn sendiri terus bayang-bayangin kayak condition B-nya harus muncul dulu baru A gitu. Jadi kayak kalian tuh lebih ke merenung sih kalau statek ya, khusus untuk bagian probability. Dan kalau menurut gue ini adalah materi paling menantang gitu, uh, paling menantang untuk UTS. Ini paling asik gitu loh, bukan asik sih. Kalau gue bilang susah nanti takutnya kalian takut kan. Nah, gue punya cerita juga. Jadi dulu kan gue ngambil statek tuh. Nah, kebetulan temen sekelompok OPK gue juga ngambil statek gitu kan. Nah, gue tuh belum ngerti yang bab probability, ya. Tapi malam sebelum UTS temen gue tuh ngajakin belajar bareng tentang probability. Ya udah gue mau kan karena judulnya belajar bareng. Ternyata dia tuh nggak ngerti sama sekali. Jadi dia minta ngajarin ke gue di mana posisi gue adalah nggak ngerti sama sekali. Nah,
akhirnya kita jadi jatuhnya belajar bareng tuh. Tapi alhamdulillahnya uh, waktu gue kan kayak gue ngajarin temen gue juga kan kayak ya udahlah yuk kita belajar, lo bagian ini gue bagian ini, nanti kita sharing gitu kan. Nah alhamdulillahnya sepulang dari pertemuan itu gue sama dia tuh sama-sama paham. Jadi walaupun itu hamin satu ujian terus kita kayak nongkrong di kafe sampai jam 1 gitu ya, itu beneran nongkrong gitu, terus pulang-pulang alhamdulillah materinya tuh udah ngerti, jadi gue kayak pulang-pulang udah tinggal tidur doang gitu. Cuma itu ya sesuai preferensi kalian mau belajar gimana, tapi nggak ada salahnya belajar bareng. Oke, coba ya kita kerjain deh contoh soalnya. Nah misalnya kita baca soalnya dulu ya. Economic globalization is defined as the integration of national economies into the international economy through trade. Jadi ya itulah globalisasi ekonomi itu kayak gitu. Bisa lewat trade, bisa lewat FDI, bisa lewat capital flows, bisa lewat migrasi atau penyebaran teknologi. Oke, okay? Although globalization is generally viewed favorably, jadi globalisasi kan selama ini dianggap baik. Tapi ini juga bisa bikin suatu negara itu vulnerable, kayak suatu negara tuh rawan banget nih. Jadi kejadian yang ada di negara lain bisa dengan gampang gitu mempengaruhi negara kita. Contohnya kayak virus COVID aja gitu kan, kejadian di Cina baru sebentar udah nyebar ke Indonesia gitu kan. Itu kan semua gara-gara globalisasi, kayak gara-gara perpindahan orang dan lain sebagainya. Nah, terus gini di soal tuh, an economist predicts that ada probability 60% country A itu akan jelek gitu ya ekonominya, dan 25% kemungkinan apa ini negara B itu akan perform jelek. Oke, berarti gini kan kita bisa tulis ya, tulis dulu nih diketahuinya. Oke, ini gue pindahin aja deh ke kiri. Oke, guys. Oke. Oke, nah berarti kan kita tinggal nulis aja nih buat soal ini. Diketahuinya adalah probability A pur gitu kan ya. Berapa nih probability-nya? Ada 0,6. Terus ada juga probability country B ini perform poor itu ada 0,25. Terus di soal juga bilang there is also 16% chance ya that both country will perform poorly. Jadi ada kemungkinan A dan B itu sama-sama poor gitu ya. Oh, atau kalian bisa gini sih kayak yang tadi. Oke, gini deh. Gini. Misal A adalah event ya, adalah ekonomi A pur, itu kan. B ini adalah ekonomi negara B pur. Oke, berarti hal ini kita bisa bilang diketahuinya adalah probability negara A itu pur ada 0,6. Terus probability negara B itu pur ada 0,25. Terus probability dua-duanya pur, ekonomi A pur dan B juga pur gitu kan. Berarti P A intersect B gitu kan ya. Itu ada 0,16. Sekarang yang ditanya adalah yang A. Yang A gue tulis di sini. What is the probability that country A performs poorly given that B perform poorly? Berarti kan kita butuh PA given B, gini kan? Ya kan? Berapa sih probability A ini akan perform poor given B performs poor? Gitu ya. Kalau yang ini, yang B berarti B, P given A, gitu kan? Oke. Nah, udah kita tinggal hitung aja. PA given B berarti rumusnya adalah PA union, intersect B, PA intersect B dibagi P, B, gini kan? Oke, berarti berapa nih? PA irisan B kan 0,16 dibagi 0,25, ya kan? Berapa nih? Kali 4 ya. Kali 4 berarti kan 0,64 per 1. Berarti 0,64. Jadi 64% kemungkinannya negara A itu bakalan ketularan perform jelek kalau negara B itu perform jelek gitu. Jadi cara ngomongnya tuh gitu. Jadi kalau misalnya negara B ini
jelek gitu apa namanya perekonomiannya, berarti kemungkinan negara A tertular perform jelek juga adalah 64%. Gitu ya. Nah, sekarang kalau yang ini coba. Jadi ini PA intersect B dibagi PA gini kan. Rumusnya adalah berarti 0,16 dibagi 0,6. Oke. Berarti kita berapa nih? Bagi berapa ya? Bagi 2. Oke. Sebenarnya bingung sih gue. Bagi ya udahlah tinggal pakai kalkulator aja ribet. Mana nih kalkulator? Itu makanya kalau statik tuh kayaknya boleh deh pakai kalkulator. Nah, lagian kalian di rumah juga kan pakai kalkulator aja. Santai. Oke. 4/15 itu hasilnya adalah 0,26. Oke. Jadi kalau misalnya negara A itu jelek gitu ya, perekonomiannya lagi jelek, kemungkinan negara B bakalan tertular itu ada 26% atau 0,26. Ya udah, interpret your findings berarti tinggal kalian ngejelasin aja tadi yang hasil dari 0,64 ini maksudnya apa, 0,26 ini maksudnya apa. Gitu. Itu buat conditional probabilities. Oke. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Oke, kalau nggak ada, kita absen dulu ya, mumpung di rumah gue lagi ada nih. Jadi, gue... Wait. Gue stop sharing dulu. Oke. Coba ya, kalian liatin layarnya. Kita absen bentar. Siapa aja yang ada di sini? Oke, udah kelihatan ya? Siapa yang ada di sini? 1 sampai 28. Ada Kak, gak? maaf belum kelihatan kalau di layar aku. Oh ya? Iya. Di aku juga belum, Kak. Oh ya. Oke, coba tunggu bentar. Udah belum? Udah, Kak. Udah. Belum, Kak. Oh, saya 16, Kak. Kenapa? Belum ya? Bentar deh, gue stop share dulu. Iya, aku udah sih, Kak. Bentar, coba gue ulangi ya. Siapa tahu bisa. Sebenarnya kita asis kali ini santai sih, karena ibunya juga belum sampai sini kan ngejelasinnya. Jadi gak banyak-banyak deh, takutnya mundas. Tahu mundas gak artinya apa? Ada yang tahu mundas gak? Semua ini aku tanya beneran. Enggak. Awalnya udah, Kak. Udah ya? Udah kelihatan kan? Oke, ada nomor 1 sampai 28, sebutin nomornya. 19, Kak. 19, Naja ya? Iya. 28, Oke, Kak. 28, Diana Lestari. Terus 12. 16, Kak. 12, Nurhania. Iya. 16, Ricardo Juan. Udah? Ada lagi yang belum? Baru 21. Oh iya bener sih. Udah ya? 32, Kak. Oh, 32. Rian. Iya, Kak. 34, Kak. 34. Hanif Al-Haidar. Iya. Oke. Udah? Fajri Ilham ada gak? Almai, Sultan, Rama, Josh, Nadila. Oke. Udah semua ya? Oke deh. Tenang aja guys. Kalian gak usah takut ya asis gue nilai. Gue gak bakalan jat ngasih nilai. Yang penting kalian ngerjain tugas. Kalau tugasnya kosong gue yang bingung sih nilai kalian berdasarkan apa. Oke deh. Kita lanjutin. Oke, itu tadi untuk conditional probability ya.
Nah, selanjutnya, kan tadi kan kalau conditional probability itu kita ngomongin negara A sama negara B itu mereka saling saling berkesinambungan, berhubungan gitu kan. Jadi apapun yang terjadi di negara B bakalan impact ke negara A. Karena mereka berdua saling terbuka perekonomiannya gitu kan. Jadi apa yang terjadi di B mempengaruhi di A, yang terjadi di A mempengaruhi negara B gitu kan. Nah, sekarang ada nih negaranya ganti, sekarang negaranya Korea Utara gitu. Jadi apapun yang terjadi di dunia itu mungkin dampaknya di Korea Utara kurang berimbas gitu karena perekonomian mereka cenderung tertutup. Oke. Nah, itu dipelajarin nggak sih di Satek? Tentunya dipelajarin. Namanya adalah independen gitu. Jadi kedua event ini tuh independen gitu. Jadi kedua perekonomian misalnya, jadi gini deh. Misalnya ya, probability, oke, Amerika perform poor gitu kan. Terus ada probability Indonesia, jangan Amerika deh, China aja, China. Oke, probability China ekonominya itu poor. Terus ada probability Indo ekonominya poor. Probability Korut poor. Oke. Nah, kita bisa ngelihat pola yang beda. Kalau misalnya ini nanti kita lambangin dengan PA gini ya. Ini P apa nih? B aja deh. Ini PC gitu ya. Nah, kalau kita bilang gini, probability A given B. Oke. Berarti berapa sih probability Indonesia ikutan jelek juga kalau ekonomi Cina jelek gitu ya? Oke, berapa sih probability ekonomi Indonesia jelek kalau misalnya perekonomian China itu jelek? Nah, beda lagi sama kalau berapa sih probability Korea ekonomi jelek given China yang ekonominya jelek gitu kan? Nah, ini dua-duanya tuh beda gitu. Kenapa? Karena keterbukaan antar negaranya juga beda. Pastinya nanti nilainya juga bakalan beda. Kalau yang Indonesia dia cenderungnya lebih dependent gitu kan. Lebih ada urusan lah sama China kayak ada urusan perdagangan sih yang paling banyak. Ada urusan misalnya tentang foreign direct investment atau tentang transport teknologi gitu kan atau tentang pembangunan jalan tol gitu-gitu kan. Kalau sama China kita agak kuat gitu. Nah, kalau Korea Utara beda cerita, mungkin mereka membatasi hubungan mereka sama China dan nggak seheboh Indonesia gitu kalau untuk hubungannya karena emang Korea Utara kan cenderung tertutup. Nah, berarti kita bisa bilang Indonesia ini probability Indonesia ikutan poor gara-gara China poor itu kita sebut dengan dependence events. Jadi eventsnya itu saling depend, saling berketergantungan. Nah, sedangkan kalau yang Korea Utara, berapa sih probability Korea Utara ikutan jelek kalau misalnya perekonomian China jelek, itu namanya independent events gitu. Oke. Nah, kalau kita baca lagi, two events, jadi kalau misalnya ada dua events, events A dan events B gitu ya, itu dua events ini independen kalau misalnya probability A given B itu sama kayak probability A. Jadi probability A given B itu sama sekali nggak terpengaruh dengan probability B. Makanya ya udah probability A given B, pokoknya bodo amat given kondisi negara China yang kayak gimana, kondisi Korea Utara tuh tetap kayak gitu gitu. Jadi makanya probability A given B itu sama aja kayak probability A gitu. Begitu juga dengan kayak probability B given A, ya udah tinggal dibalik-balik aja sih. Kalau misalnya nilainya nggak sama, ya misalnya nilai probability A given B itu nggak sama kayak probability dari A, berarti dua events ini dependent. Oke, jadi mereka saling ada keterkaitan. Nah, kita bisa ngecek nih event ini independent atau dependent dari nilai probability A given B-nya. Apakah probability A given B-nya itu sama dengan probability A-nya atau enggak? Kalau sama berarti eventnya independent, kalau enggak sama berarti eventnya dependent. Gitu ya. Sekarang kita coba latihan soalnya. Suppose that for a given year, there is a 2% chance that your desktop computer will crash. Oke, berarti misalnya ini A ya.
Misalnya ini will crash, ini event A. Terus ada also there is a 6% chance that your laptop computer will crash. Jadi ada desktop komputer sama ada laptop komputer gitu ya. Nah, ini adalah event B gitu ya. Nah, berarti probability event kejadian itu ada 0,02 gini kan. Sedangkan probability event B kejadian ada 0,06 ya. Terus ditambahin lagi infonya. Moreover, there is berapa tuh? 0.12% chance that both computer will crash. Nah, berarti ini kan kalau misalnya ini A, ini B gitu ya. Nah, berarti kan ini kayak kalau dua-duanya rusak gitu kan. Ini kan A, ini kalau desktop komputernya rusak. Kalau B ini kan kalau laptop komputernya rusak. Nah, kalau dua-duanya rusak, itu probability-nya ada, berarti pakai intersect atau irisan gitu kan ya. Nah, ini probability-nya ada 0,12 ya. Berarti kita sekarang mau ngecek nih, dia ini events antara events A dan events B ini independen atau enggak sih? Ya udah kita tinggal cek aja. Berapa sih nilai dari probability A given B? Berapa tadi cara ngitung PA given B? Contek aja yang di atas. PA given B ternyata rumusnya PA intersect B dibagi PB. Gini kan? Nah, gitu kan rumusnya ya. Ya udah, kita tinggal cek aja. PA given B intersect-nya berarti kan nilainya 0,12 dibagi 0,06. Nah, berapa nih hasilnya? Sorry, ini bukan 0,12. 0,12 ya, 0,12% gini kan ya. Berarti sebenarnya nilainya itu adalah berapa nih? 0,12% itu berarti nolnya nambah 2, 0,0012. Oke ya, sorry ya, salah. Nah, ini nih, kalian harus teliti nih, masalah gini-ginian nih, 0,0-an. Oke, berarti kalau di kalkulator 0,0012 dibagi 0,06, hasilnya adalah, hasilnya adalah 0,02. Oke, terus kita cek lagi, berapa sih probability A-nya? Ternyata probability A-nya adalah 0,02. Gitu ya. Nah, kita lihat ternyata 2 ini nilainya sama. Berarti kita bisa ambil kesimpulan ternyata PA given B itu sama aja kayak probability dari A. Oke. Berarti apapun kondisi B, apapun kondisi dari laptop komputer kalian, mau dia crash atau dia enggak crash, ya, desktop komputer kalian tuh nggak bakalan terpengaruh karena keduanya ini adalah dua barang yang berbeda gitu ya. Kayak desktop komputer ya udah komputer aja, kayak komputer yang gede gitu kan, yang part apa ya, yang partnya banyak gitu kan. Kalau laptop kan kayak ya udah dua-duanya tuh kayak individu yang beda gitu. Jadi makanya nilainya sama. Jadi kita bisa bilang dua events ini, is the reliability of the two computers independent of each other? Jawabannya adalah yes. Ya, the two computers are independent of each other. Oke. Jadi kayak atau kalian boleh bilang juga those two events, ya, events yang my desktop computer will crash sama event my laptop computer will crash itu adalah dua kejadian yang independen gitu ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita ada yang namanya multiplication rule. Jadi multiplication rule ini bisa buat kejadian yang independen dan bisa buat kejadian yang dependent gitu ya. Oke. Oke, tadi kan kita ingat-ingat rumusnya ya. Kalau ternyata PA given B itu rumusnya adalah PA intersect B gini kan dibagi PB. Gini gak? Iya kan? Nah, kalau PB-nya kita pindah ke kiri, berarti kan nanti kita bakalan dapat gimana? PA given B dikali PB sama dengan PA irisan B. Ini kan? Itu baru muncul. Oke, ya udah. Jadi itulah yang namanya multiplication rule. Oke ya. Coba kalian baca, the multiplication rule states that the probability that A and B both occur is equal to the probability ya. Jadi probability A and B both occur berarti ini dia represent ini nih. Berarti dia ini represent ini.
is equal to the probability that A occurs given B, ya kan? Berarti ini kan refers to PA given B dikali dengan probability that B occurs. Berarti kan ini P B. Ya udah, berarti benar kan? PA irisan B sama dengan PA given B dikali probability B. Gitu. Atau kalau dibalik juga boleh. PA given B berarti sama dengan PB given A dikali PA gitu. Kalau ini rumusnya dapat dari yang satunya, yang PB given A itu kan PA irisan B dibagi PA gini kan. Berarti nanti PA irisan B itu nilainya adalah PB given A dikali PA. Dikali PA. Duh, jelek banget sih. Dikali PA. Oke, gitu ya. Itu kalau buat yang event yang dependent. Oke ya. Itu buat event yang dependent. Ini gue bagi deh. Oke. Begitu. Nah, sekarang kalau buat event yang independent gimana? Kalau buat event yang independent ya. Nah, berarti kan kalau buat event yang independent gimana tuh? Kalau buat event yang independent, ya udah kita tinggal masukin aja yang ini tadi, yang ini nih. Ini kan kita dapat nih. Nah, ini kan kita dapat nih. Berarti probability ini buat yang independent ya. Probability A given B itu kan harusnya probability probability A intersect B ya. Probability A intersect B sama dengan probability A given B dikali probability dari B. Gini kan ya. Nah, karena dia independen, berarti nanti nilai dari probability A given B itu sama aja probability dari A. Berarti nanti di sini hasilnya probability dari A intersect B atau probability A or B itu hasilnya adalah probability A dikali probability B. Atau bisa dibalik, probability B kali probability A. Itu kan. Jadi tinggal utak-atik rumus. Sebenarnya kalian tinggal ngafalin satu rumus aja kan. Nanti yang lainnya tinggal diturunin gitu. Oke. Nah, ini contoh ya latihan soalnya. Mana nih? Coba deh yang pertanyaan 2 aja lebih simpel kayaknya. The probability of passing the level 1 chartered financial analyst exams is 0,5 for John Campbell. Oke, berarti John Campbell kita anggap sebagai event A ya. Event A berarti probability dari event A itu 0,5. Terus ada juga Linda Lee itu probability-nya, misalnya ini event B, berarti probability dari event B adalah 0,8. 0,8. The prospect of Jones passing the exams is completely unrelated to Linda's success on income. Berarti completely unrelated, we can say that the events are independent gitu kan ya. Karena dua orang ini misal nggak saling berhubungan gitu. Kalau duanya saling berhubungan, atau misalnya waktu ngerjain contek-contekan gitu kan ya. Nah, berarti dua-duanya dependent gitu kan ya. Tapi karena ini ya nggak mungkin kan juga kan untuk keduanya berhubungan sewaktu tes. Jadi kemungkinan keduanya lolos ini nggak saling terkait satu sama lain. Berarti kita bisa pakai rumus yang ini dong. Ya. Oke, berarti kalau yang ditanya adalah what is the probability that both John and Linda pass the exam? Berarti kan kita ngomongin P, A, N, B ya. Kalau N kan di statek apa? P, A, union, B, gini kan? Oke, berarti berapa tuh P, A, union, B? Nah, apakah bisa kita turunkan rumusnya? Ada gak ya? Oke, nanti dulu deh. Oke, nanti dulu. Kita ngerjain yang itu nanti dulu. Sekarang kita ngerjain yang ini dulu. Yang ditanya adalah what is the probability that at least one of them passes the exams? Berarti antara A yang lolos gitu ya, atau
B yang lolos. Berarti kan ini kita bahas di PA intersect B, gini kan? Nah, rumusnya gimana? Rumusnya tinggal dikali aja. PA dikali PB, gini kan? Probability dari E-nya 0,5 dikali probability dari B-nya 0,8. Oke, dapat ya. Berarti berapa tuh? Kan hasilnya 0,4 ya. Jadi kalau misalnya kita bikin diagram Venn gitu ya. Oke, kita gambarin aja diagram Venn semuanya biar gampang. Ini probability dari A, ini probability dari B. Ternyata irisannya PA intersect B ini nilainya adalah 0,4 di sini. Sedangkan probability dari A sendiri buat lolos adalah 0,5, ya kan? Udah diambil 0,4 sama yang di tengah, ya. Berarti yang di sini tinggal 0,1, ya enggak? Ya kan? Terus probability dari B berapa? 0,8. Tapi udah diambil sama yang tengah 0,4. Berarti sini jadi 0,4. Oke, gitu ya. Berarti nanti kalian bisa jawab nih yang nomor A. Probability A union B, jawabannya adalah 0,1 tambah 0,4 tambah 0,4. Ya, berarti jawabannya adalah 0,9. Itu cara yang pertama. Oke ya. Atau cara yang kedua, kalian bisa pakai PA union B itu adalah probability dari A tambah probability dari B kurangi probability A intersect B. Hasilnya pasti sama. Probability A-nya kan 0,5, probability B-nya 0,8. Intersect-nya dapat 0,4. Oke, hasilnya 1,3 kurangi 0,4. 0,9 sama. Gitu ya. Oke. Oke, hari ini sampai situ dulu deh. Kita lanjutin minggu depan ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Bingung? Kalau bingung nanti puter lagi ya videonya. Aku udah share tuh video-video ASIS yang kemarin. Ada yang mau ditanyain nggak sekarang? Mumpung masih ini nih, masih on cam. Masih on cam. Masih on air. On air. Oke, kalau nggak ada, oke beneran nih. Beneran ya? Yaudah deh. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, gue akan coba lagi apakah ada yang baru hadir. Oke, apakah ada yang baru hadir? Oke, nomor 1 sampai 28, ada yang baru datang? Nadilah, Brenda, Aldino, Muhammad Rafli, Jeremia 3, Parulian, Felicia, oh ada ya? Ada. Felicia Rebecca, atau Giuli Aritonang, nggak ada ya? Reynard, nggak ada. Reynard ada Kak? Reynard. Oh ada. Ya. Hanif Muhammad Rehan, Hanif, nggak ada. Oke. Mirza Fandika, nggak ada. Oke. Jaihan Juniata, ada. Oke. Raihan Aufareza, oke. Muhammad Fajri Ilham. Kak Fajri baru sholat tadi, dia udah join terus keluar. Oke, nggak apa-apa. Terus siapa lagi nih? Rama Fandika, Sultan Rizky Pramata, Almaira Maloma. Oke deh. Udah. Oke, thank you udah datang sore hari ini. Kak, Ya? yang apa ASIS yang ada notes-nya boleh dimasukin ke Bitly-nya nggak? Oh, boleh. Yang ini yang sekarang ya? Nanti gue ini nih. Sama yang ketiga. Oh, yang ketiga belum ya? Yang Oke. ada notes-nya. Sip.
Nanti gue ini ya. Oke. Oke, then. Makasih, Kak. Yoi. Thank you juga ya udah datang. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak.